Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohamah, CGP Angkatan 1 Kabupaten Tanggamus, akan menyampaikan koneksi antar materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Mengelola sumber daya merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam suatu komunitas seperti sekolah. Setiap sekolah memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai visi dan misi sekolah yang sudah direncanakan. Siapa yang dibutuhkan dalam pengelolaan sumber daya? Dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah, dibutuhkan seorang pemimpin selama proses pelaksanaan pembelajaran. Siapakah dia? Pemimpin merupakan suatu keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam mempengaruhi orang lain dan jarang dimiliki oleh setiap orang. Jiwa pemimpin muncul jika dirinya sendiri sudah mampu mengajak orang lain atau mempengaruhi orang lain dalam suatu komunitas. Menurut Bashui dan kawan-kawan 2011. Menurut Basyuni juga, fungsi pemimpin itu ada 6. Yang pertama, merencanakan. Yang kedua, memandang ke depan. Yang ketiga, membangun loyalitas. Yang keempat, pengawasan. Yang kelima, fungsi pengambilan keputusan. Dan yang keenam adalah fungsi memberi motivasi. Seorang pemimpin harus mengetahui fungsi dan tanggung jawab sebagai pemimpin agar dapat membawa kemajuan dan memberdayakan sumber daya yang ada. Pendekatan yang digunakan untuk mengelola sumber daya yaitu yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau berbasis masalah, deficit based thinking, yaitu memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang negatif. Kita harus bisa mengatasi semua kekurangan atau yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Sedangkan pendekatan yang digunakan untuk mengelola sumber daya yang kedua, yaitu pendekatan berbasis aset atau berbasis kekuatan, asset based thinking, yaitu sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan, ataupun potensi yang positif. Perbedaan antara pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset. Untuk pendekatan berbasis kekurangan, itu fokus kepada masalah isu, sedangkan untuk berbasis aset, fokus kepada aset dan kekuatan. Yang kedua, berbasis kekurangan itu berkutat pada masalah utama, sedangkan untuk berbasis aset itu adalah membayangkan masa depan. Untuk pendekatan berbasis kekurangan, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Sedangkan untuk pendekatan berbasis aset, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Selanjutnya, untuk pendekatan berbasis kekurangan, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Sedangkan untuk berbasis aset, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya atau aset dan kekuatan. Selanjutnya, berbasis pada kekurangan, itu merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan untuk berbasis aset, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Pendekatan berbasis kekurangan mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek, sedangkan untuk berbasis aset itu adalah melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Kemudian, pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Apa itu? Pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA menekankan pada nilai, prinsip, dan cara berpikir mengenai dunia. Pendekatan ini memberikan nilai pada kapasitas, kemampuan, pengetahuan, jaringan, dan potensi yang dimiliki oleh komunitas.
Dengan demikian, pendekatan ini melihat komunitas sebagai pencipta dari kesehatan dan kesejahteraan, bukan sebagai sekedar penerima bantuan. Pendekatan PKBA menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Selanjutnya, pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset menekankan kepada kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri. Dengan demikian, hasil yang diharapkan akan lebih berkelanjutan. Pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset berfokus pada potensi aset sumber daya yang dimiliki oleh sebuah komunitas. 7 aset atau modal utama dari sumber daya itu sendiri, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, modal agama, dan budaya. Kesimpulan yang diambil, seorang pemimpin di sebuah komunitas seperti sekolah harus mengetahui fungsi dan tanggung jawab sebagai pemimpin agar dapat membawa kemajuan dan memberdayakan 7 aset atau 7 modal utama dari sumber daya yang ada menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan agar tercapai visi dan misi yang telah direncanakan. Bagaimana saya sebagai guru penggerak dapat mengimplementasikannya? Yang pertama, saya dapat mengimplementasikannya di kelas. Caranya, yang pertama, memetakan potensi murid berdasarkan kebutuhan belajarnya. Yang kedua, saya akan mendorong tumbuh kembang murid secara holistik dan aktif sesuai dengan potensinya dengan memberdayakan sumber daya yang ada pada murid dan di sekolah. Yang ketiga, saya akan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menggunakan pendekatan berbasis aset yang dimiliki oleh murid. Yang keempat, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Kemudian, bagaimana saya sebagai guru penggerak dapat mengimplementasikannya yang kedua? Yang kedua adalah di sekolah. Caranya, saya akan mengidentifikasi aset atau modal utama yang dimiliki oleh sekolah bersama warga sekolah dengan menggunakan pendekatan berbasis aset dalam mengelola sumber daya yang ada. Yang kedua, saya akan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya dalam komunitas praktisi, baik itu di sekolah maupun di MDMP, untuk dapat mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan mengelola sumber daya sekolah yang menjadi kekuatan. Yang ketiga, saya akan menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan di sekolah dengan berbagi praktik baik yang telah dilakukan. Yang ketiga, saya akan mengimplementasikannya di masyarakat sekitar sekolah. Guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengelola sumber daya yang ada di lingkungan sekitar sekolah untuk kemajuan sekolah dan berhubungan baik dengan pihak-pihak terkait yang dapat digunakan untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya dengan proses pembelajaran pada murid? Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya dengan proses pembelajaran pada murid ini dipimpin oleh seorang pemimpin pembelajaran dengan menggunakan pengelolaan 7 aset utama yang ada di sekolah itu. Kemudian dari situ kita bisa mengembangkan kegiatan yang berhubungan dengan minat atau bakat murid menggunakan pendekatan berbasis aset.
Dari kegiatan pengembangan minat dan bakat murid yang menggunakan pendekatan berbasis aset, maka pembelajaran yang tercipta merupakan pembelajaran yang berkualitas. Jika pembelajaran yang berkualitas di sekolah itu sudah bagus, maka akan terwujudnya visi dan misi sekolah sesuai dengan yang diharapkan. Keterkaitan materi pengelolaan sumber daya dengan materi lainnya. Yang pertama, dengan materi modul 1.1 tentang refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tugas pendidik adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki murid. Setiap anak memiliki kekuatan kodrat atau potensi yang berbeda-beda. Maka, guru bertugas mengarahkan atau mengelola potensi tersebut untuk dapat mencapai tujuan belajarnya, yaitu kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Ini sesuai dengan trilogi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Hendaknya kita sebagai pendidik di depan memberi teladan, di tengah memotivasi, dan di belakang mendorong. Kemudian, keterkaitan materi pengelolaan sumber daya dengan materi lainnya, dengan nilai dan peran guru penggerak. Tujuan pendidikan pada dasarnya adalah menumbuhkan karakter luhur berdasarkan Pancasila. Maka, sebagai guru harus mampu mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan potensi murid hingga memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, serta kreatif. Keterkaitan materi pengelolaan sumber daya dengan materi visi guru penggerak di modul 1.3, seorang pemimpin pembelajaran hendaknya berinisiatif untuk melakukan perubahan berbasis aset atau kekuatan dengan menggunakan paradigma inquiry apresiatif dan tahapan bagja untuk mewujudkan visi sekolah yang dimulai dari visi pribadi guru itu sendiri. Tahapan bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Selanjutnya, keterkaitan materi pengelolaan sumber daya dengan materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Budaya positif yang diterapkan di sekolah menjadi aset budaya yang dapat menimbulkan lingkungan belajar yang kondusif, sehingga akan mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Salah satu cara mengelola sumber daya yang ada di sekolah adalah dengan menerapkan budaya positif hingga menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan. Selanjutnya, keterkaitan materi pengelolaan sumber daya dengan materi 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Setiap individu itu adalah unik. Setiap anak memiliki kekuatan kodrat masing-masing. Keberagaman anak tersebut harus dipandang sebagai aset atau kekuatan yang bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Seorang guru harus mampu mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini terdiri dari diferensiasi konten atau isi, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Semua ini ditentukan dari lingkungan belajar di sekolah. Untuk selanjutnya, keterkaitan materi pengelolaan sumber daya dengan materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional memungkinkan murid dan guru memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai
kompetensi sosial emosional. 5 kompetensi sosial emosional dan mindfulness yang dilakukan dalam pembelajaran untuk mencapai kesejahteraan psikologis atau biasa disebut dengan well-being. Pengetahuan dan keterampilan sosial emosional yang diterapkan merupakan aset atau kekuatan sumber daya manusia dalam mengembangkan sekolah. 5 kompetensi sosial emosional itu adalah yang pertama yaitu kesadaran diri, di mana kita itu harus bisa mengenali emosi diri kita sendiri. Yang kedua, pengelolaan diri, ini terdiri dari pengelolaan emosi dan fokus. Yang ketiga, kesadaran sosial yang termasuk ke dalam empati. Yang keempat, keterampilan sosial yaitu resiliensi. Dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Keterkaitan materi pengelolaan sumber daya dengan materi modul 2.3 yaitu coaching. Dalam proses coaching, murid diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dirinya. Guru sebagai coach dan murid sebagai coachee merupakan modal atau aset sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk pengembangan sekolah. Seorang coach, dalam hal ini adalah guru, dapat menggali potensi sumber daya yang dimiliki murid melalui proses coaching. Selanjutnya, keterkaitan materi pengelolaan sumber daya dengan materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru harus dapat mengambil keputusan dengan efektif menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga dapat menimbulkan lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman, serta dapat menjadi aset atau modal lingkungan untuk mengembangkan sekolah dengan mengelola sumber daya yang ada. Yang saya dapatkan sebelum dan setelah belajar modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini, perbedaannya adalah sebelum saya belajar modul 3.2, pola pikir yang saya gunakan selama ini adalah pendekatan berbasis kekurangan atau masalah atau deficit based thinking. Saya memusatkan perhatian pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja, dan segala sesuatunya akan saya lihat dengan cara pandang negatif. Sedangkan setelah saya belajar modul 3.2, saya merasa perlu merubah pola pikir saya menggunakan pendekatan berbasis aset atau asset based thinking, di mana saya harus menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan ini dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, apa yang menjadi inspirasi, dan apa yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk dapat berpikir berbasis aset. Yang pertama, yaitu fokus pada aset atau kekuatan yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Yang kedua, saya harus membayangkan masa depan dengan membangun visi, misi, dan tujuan di masa depan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, saya harus selalu berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan apa yang dimiliki untuk mencapai kesuksesan tersebut. Yang keempat,
mampu mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya atau aset dan kekuatan yang ada. Yang kelima, mampu merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan yang ada di sekolah. Yang keenam, saya melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Guru bergerak Indonesia maju.